Oke, mari kita lihat perbandingan antara Alibaba dan 1688. Yang pertama dari Alibaba, kita coba mau belanja produk ini, teman-teman. Seperti biasa, kita ngobrol dulu dengan penjualnya, kita tanya harganya, ongkos kirimnya, kemudian berapa kubikasinya. Dari obrolan ini dapat kita ketahui bahwa ongkos kirim untuk ke Indonesia sebesar 280 US dollar, kemudian harga per piecesnya 5,32 dolar. Kemudian jumlah kubikasi 0,17 cbm. Nanti ini kita pakai sebagai dasar untuk menghitung DI 1688 ya. Bagaimana cara menghitung modal per piecesnya untuk orderan ini? Mari kita lihat. Ketika kita melakukan importasi secara perorangan langsung dari Cina ke rumah kita, kira-kira seperti ini perhitungan biaya yang kita keluarkan. Total harga barangnya dalam rupiah 7 juta sekian rupiah. Kemudian total ongkos kirim yang harus kita bayar dalam rupiah 4 juta sekian rupiah. Bea cukai menentukan nilai pabean itu berdasarkan harga asuransi dan ongkos kirim. Informasi tadi belum mencantumkan asuransinya, tapi mereka punya dasar bahwasanya adalah menentukan asuransi besarnya 0,5% dari kos tambah freight. Jadi asuransinya sebesar sekian rupiah. Sehingga ketemu tuh nilai pabeannya C tambah I tambah F. Nah, sekarang kita tentukan biaya masuknya. Tarif biaya masuk sebesar 7,5%. Nilai pabeannya tadi sudah kita ketahui. Sehingga biaya masuk yang harus kita bayarkan 800 sekian ribu rupiah. Nah, sebelum kita menentukan berapa PPN-nya, kita harus menentukan nilai impornya dulu. Karena nilai impor lah dasar pengenaan PPN-nya. Nilai impor itu didapat dari nilai pabean ditambah biaya masuk. Tarif PPN 11%, nah nilai impornya sekian, jadi PPN yang kita bayar 1 juta sekian. Gampang ya, nggak sulit lah gitu loh. Apalagi selain PPN, nah, kebetulan untuk impor perorangan PPh-nya ditiadakan, jadi kita tidak bayar PPh. Besaran yang harus kita bayar ke negara sebesar 2 juta something, yaitu biaya masuk tambah PPN tambah PPh. Jadi uang yang kita keluarkan untuk orderan ini di Alibaba sebesar 14 juta sekian ratus ribu lah. Gitu ya kawan-kawan. Dan ingat, ini pakai pesawat udara. Jadi berapa sih modal per pieces saya ketika saya ngimpor barang ini dari Alibaba? Uang yang kita keluarkan 14 juta sekian. Kuantitinya 100 pieces. Jadi modalnya berapa? 14 juta sekian dibagi 100 pieces. Per piecesnya jadi 141 ribu. Itu kalau di Alibaba. Mari kita lanjut ke 1688.com. Produk yang sama kita cari di 1688. Seperti biasa kita lakukan pencarian melalui gambar. Ketika sudah ketemu maka pastilah kita akan scroll sana, scroll bawah, kita pasti akan cari kira-kira toko mana sih yang lebih bagus. Nah, seperti kita ketahui, 1688 ini adalah marketplace lokal yang tidak bisa mengirimkan barangnya keluar dari Cina. Sehingga kita pasti membutuhkan jasa pihak ketiga. Biasanya kita sebut di Indonesia itu sebagai forwarder. Kita butuh forwarder untuk membawa orderan ini ke rumah kita. Nah, berapa itu biaya forwarder? Kan variatif lah ya. Nah, nanti kita bahas lah sambil kita nunggu. Ini saya coba, akhirnya saya ketemu nih. Oh, harganya 28 renminbi, 28 yuan. 100 pieces berarti 2.800. Oke, kita hitung berapa modalnya. Kan gitu ya. 2.800 renminbi. Harga barangnya 1 renminbi berapa rupiah. Jadi uang yang kita bayarkan untuk membayar barang orderan ini adalah segitu rupiah. 6 juta berapa tuh. Nah kemudian karena
dari Cina nggak bisa langsung dikirim ke Indonesia, makanya kita butuh jasa forwarder. Berapa jasa forwarder 1 kubik? Kita contohkanlah 5 juta 1 kubik. Berapa kubik orderan kita? 0,17 kubik. Jadi berapa biaya yang kita bayar ke forwarder? 0,17 kubik dikali 5 juta gitu ya. Sehingga total biaya impor yang kita keluarkan untuk orderan ini di 1688 adalah 7 juta 200 sekian. Dan barang ini dikirimkan melalui laut. Sehingga membutuhkan waktu 3 minggu sampai 4 minggu. Jadi teman-teman sudah bisa simpulkan mana yang paling murah dan mana yang paling mahal. Gitu kan seharusnya ya. Nah, oke nih. Berapa modal saya per pieces ketika saya belanja di 1688? Biaya yang saya keluarkan, uang yang saya keluarkan 7 juta sekian. 100 pieces. Modal saya 72.000. Nah, udah dapat dong. Mana yang paling mahal? Alibaba atau 1688? Jawabannya adalah Alibaba. Kemudian yang kedua, mana yang paling cepat waktu pengirimannya? Jawabannya adalah Alibaba. Buat saya, mahal atau murah itu adalah relativitas. Itu relatif kawan-kawan. Jadi contohnya begini. Ada tuh di marketplace kita ada aja tuh produk-produk yang dijual pre-order. Teman-teman bisa intip-intip lah mana produk-produk pre-order yang barangnya nggak gede-gede banget. Teman-teman bisa beli dari Alibaba menggunakan pesawat terbang. Gitu ya. Jadi tips-tips kecilnya ya kira-kira seperti itulah. Bagaimana teman-teman duluan mendapatkan barangnya, duluan menjualnya, duluan ya cuannya lah pastinya. Jadi jangan melulu soal mana lebih mahal ataupun mana lebih murah. Banyak hal-hal yang masih harus kita perhatikan di dalam berbisnis impor. Forwarder murah, murah. Waktu kirim, monggo jawab sendiri. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman perbandingannya. Kalau kita mau melakukan perbandingan, jadi buat teman-teman yang pengen belajar impor sendirian ataupun pengen ngimpor tapi pakai jasa, monggo pilihan ada di teman-teman. Semangat, sukses, jangan nyinyir,